Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Nah, dalam edisi Bulan Keluarga dengan tema Aku dan Saudara-saudaraku. Nah, hari ini Kak Novi bersama dengan Kak Dewanti, kita ada dalam Sekolah Minggu Online. Nah, kakak mau tanya, apa kabar adik-adik semua? Semua sehat-sehat? Nah, kakak harap semua dan masih semangat untuk kita ikut sama-sama Sekolah Minggu Online hari ini. Baik adik-adik, kita akan memulai Sekolah Minggu kita hari ini. Kita akan menyanyi 2 lagu, yaitu Selamat Pagi Tuhan dan Domba Hilang. Oke, kakak akan jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, semangat ya. Semangat. Dan kita akan menyanyi 2 lagu sekaligus, yaitu Selamat Pagi Tuhan dan Domba Hilang. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Baik adik-adik, kita sudah menyanyi 2 lagu. Sekarang kita akan berdoa. Adik-adik ambil sikap doa yang bagus, karena kita mau menghadap Tuhan. Nah, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Novi. Ya, baik adik-adik, kita semua duduk tenang, kita ambil sikap doa yang baik, dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Dan dalam ibadah Sekolah Minggu Online Jemaat Bait El Nunhila pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya Engkau memberkati kami sebagai pengajar maupun sebagai anak-anak yang mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online. Biarlah Tuhan sendiri mengaruniakan kami hikmat untuk kami mengerti akan semua yang kami ikuti hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami sehingga semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Ampunilah akan setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai berdoa dan selanjutnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu,
kita akan menyanyi satu lagu lagi untuk mengantarkan kita pada pemberitaan firman Tuhan. Lagunya adalah Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-raja, 1-2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, doa ini adik-adik akan dipimpin oleh Kak Dewanti. Oleh karena itu, kakak minta supaya adik-adik duduk tenang dan kita masuk lagi dalam doa firman. Silakan Kak Dewanti. Baik adik-adik semuanya, ambil sikap doa yang bagus. Ayo, jangan korek ya. Oke, semuanya tutup mata, lipat tangan, dan kita akan menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai berdoa dan saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Kavi. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu ini kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Nah, sudah dapat? Kira-kira kitab Kejadian ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo. Apa? Ada yang jawab bilang di Perjanjian Baru. Waduh, patut dipertanyakan ini. Dia sering membaca Alkitab atau tidak ya? Sudah dapat? Kita baca dari kitab Kejadian 37, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 37, ayatnya yang ke-1 hingga ayat ke-11 di bawah perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya,
Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepadanya, kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, adik-adik, kita semua sudah selesai membacakan firman Tuhan. Tapi pada minggu ini kita akan menonton satu drama yang akan mewakili kisah dari kitab yang kita baca hari ini. Mau tahu seperti apa dramanya dan siapa-siapa yang akan memerankannya? Kita tunggu. Oke, siap, duduk yang manis dan kita saksikan bersama-sama. Harus disimak secara baik ya, karena setelah itu ibu akan bertanya. Ada satu orang dalam Alkitab yang pernah mendapat baju yang sangat indah dari orang tuanya. Orang tuanya sangat mengasihinya. Namanya adalah Yusuf. Ayahnya bernama Yakub, ibunya bernama Rahel. Ia mempunyai 11 saudara. Ayahnya mengasihinya lebih dari saudaranya yang lain. Beberapa hari kemudian, Yusuf? Yusuf? Ini, Bapak bawakan hadiah untukmu. Yes, terima kasih ayah. Wah, indah sekali baju Yusuf. Ayah, mana hadiah untukku? Masa hanya Yusuf yang dikasih? Ayah tidak adil. Ayah hanya mengasihi Yusuf. Sudah. Nanti akan ayah berikan. Hari ini memang hari spesialnya Yusuf. Hari ini kan dia ulang tahun. Baiklah kalau begitu. Benar ya? Mau kemana? Tunggu sebentar. Tapi ingat, kalian tidak boleh cemburu sama Yusuf ya. Ayah janji, ayah akan memberikan kalian hadiah yang indah juga. Iya ayah, terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah saksikan bersama kan drama yang diperankan oleh kakak-kakak pengajar tadi. Nah, dari drama tadi, kita dapat menarik kesimpulan di mana kita tidak boleh menaruh iri hati ataupun dendam terhadap saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita. Karena iri hati tidak baik buat kita dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk iri hati, apalagi terhadap saudara sendiri. Di sini siapa yang pernah iri hati terhadap saudara mungkin atau teman-temannya mungkin? Ayo, siapa? Tentunya hampir kita semua pernah merasakan iri hati terhadap saudara kita ataupun teman kita. Apalagi kalau ketika orang tua kita membelikan hadiah kepada adik kita
atau hanya kepada kakak kita dan kita tidak mendapatkan hadiah itu juga, pasti kita akan, masa Bapak cuma membelikan hadiah itu kepada kakak atau diberikan kepada adik? Pasti kita ada sedikit iri hati mungkin atau marah. Nah, sikap-sikap yang seperti itu perlu kita pelajari kalau hal-hal itu sesungguhnya tidak boleh. Karena belum tentu ketika hanya kakak atau adik yang mendapatkan hadiah, belum tentu orang tua kita tidak sayang terhadap kita sehingga kita tidak diberikan hadiah. Mungkin hadiah kita akan kita dapatkan di hari-hari yang lain, seperti hari spesial kita ulang tahun, atau ketika kita mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, atau ketika kita berkelakuan baik seperti membantu orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, ataupun mencuci piring, ataupun hal-hal baik yang dilihat orang tua, dan itu perlu untuk dapatkan satu hadiah kecil, walaupun hanya ada hadiah kecil, tapi kita patut mensyukuri hadiah apapun yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, di sini yang perlu kakak tekankan adalah hadiah belum tentu tidak semuanya harus dalam berbentuk barang. Yang harus kita sadari adalah hadiah yang paling penting dari orang tua kita sesungguhnya adalah kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap kita sendiri. Jadi, ketika orang tua hanya memberikan barang, itu adalah bonus dari orang tua. Tapi hal yang paling utamanya adalah kasih sayang dan perhatian dari orang tua, terutama didikan. Jadi jangan ada iri hati. Nah, hal kedua adalah kita harus jujur tentang perasaan kita kepada orang tua kita. Apa yang sedang kita rasakan harus kita ceritakan kepada orang tua. Apapun perasaannya, baik senang, sedih, ataupun marah, kita harus menceritakan kepada orang tua kita. Agar orang tua kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dan kita sendiri anak yang seperti apa dan harus diperlakukan seperti apa. Jadi, adik-adik jangan takut untuk menceritakan hal-hal apapun yang terjadi kepada orang tua. Nah, pada hal ketiga, kita belajar tentang hal berbagi. Hal berbagi di mana jika kita mendapatkan hal yang bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita, baiknya kita membagikan hal-hal tersebut, hal baik yang kita dapatkan, agar hal ataupun berkat yang kita dapatkan bisa dirasakan juga oleh saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Karena jika kita berbagi berkat, maka hidup kita juga sudah menjadi berkat. Itu adalah salah satu contoh kecil buat kita yang kecil-kecil ini untuk bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tidak susah kan? Hanya itu pesan dari kakak pada minggu ini. Terima kasih. Salam. Baik adik-adik, masih semangat? Masih tentunya. Setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Jagalah Hatimu. 1, 2, 3. Ayo berdiri. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa.
Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, doa syafaat kali ini kita akan bersama-sama berdoa seperti doa apa yang Tuhan ajarkan kepada kita bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekolah minggu kita akan berakhir. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Lagu apa ya Kak Novi? Kak Novi tahu apa tidak? ya? Tak tahu. Lagunya apa ya? Engkau Yesus Tuhanku. Tuhanku. Oke, ayo kita berdiri. Semuanya bangun berdiri. Satu, 1, 2, 3. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhan.